Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Al-Qaulu Munir fi ilmi usuli tafsir, yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Syafi'i hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita telah masuk pada pada pertemuan ke-6, yaitu tentang ma'rifatu sababil nuzuli. Kepada Al-Ustadz Syafi'i hafizahullah ta'ala, falyatafaddal mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang ilmu usul tafsir. Dan sekarang kita akan membahas tentang ma'rifatu asbabin nuzul, mengenal atau mengetahui tentang sebab-sebab turun, maksudnya sebab turun Al-Quran Karim. Sebagaimana yang terdapat di buku ini, yang dimaksud dengan sababun nuzul adalah wal muradu bi sababin nuzuli ma nazalat al-ayatu awil ayat mutahaddisatan anhu aw mubayyinatan li hukmihi waqta wuqu'ihi wa dzalika fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan sababun nuzul di sini adalah yaitu ayat atau beberapa ayat yang turun mutahaddisah, yang menceritakan anhu tentang ayat tersebut, atau mubayyinah sebagai penjelas li hukmihi, hukum yang terdapat dalam ayat tersebut, waqta wuqu'ihi, pada waktu kejadiannya. Wa dzalika fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab turunnya Al-Qur'an itu bisa berbentuk cerita, atau misalnya ada latar belakangnya, atau karena untuk menjelaskan apa hukum perkara yang terjadi saat itu. Nah, seperti misalnya dihar, apa hukum dihar di waktu itu, tidak ada yang tahu apa hukum dihar, kemudian turunlah ayat dihar, seperti itu. Jadi untuk menjelaskan apa hukum dihar. Jadi secara umum Al-Quran itu terbagi dua, ada namanya ibtidaan, ada namanya sababiyan. Jadi Al-Quran itu turun, dia tanpa sebab, namanya ibtidaan, turun tanpa sebab. Kemudian sebagian Al-Quran itu turun karena ada sebab tadi. Misalnya untuk menjelaskan satu hukum, seperti hukum zihar apa. Kemudian untuk karena satu kejadian, untuk menjawab satu kejadian, untuk menjawab keresahan dan kebingungan, seperti misalnya yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dia dituduh oleh kaum munafikin
dia melakukan sesuatu yang keji, semuanya tidak berani. Bahkan Nabi SAW sempat diam, tidak mengiyakan dan tidak membantah gitu. Akhirnya apa? Untuk memperjelas kejadian sebenarnya apa, maka turunlah ayat namanya ayatul bara'ah, untuk melepaskan diri atau membebaskan Ummul Mukminin dari fitnah pada saat itu. Dan jumlahnya Al-Quran itu sebanyak 30 juz itu memang terbagi dua, namun jumlah yang ada sebab itu sedikit, tidak seperti misalnya turun secara memang turun gitu, waktunya turun. Jadi Al-Quran itu turun seperti misalnya ketika Nabi SAW menerima wahyu pertama itu kan tidak ada kejadian apa-apa, tidak ada latar belakang yang yang harus menjelaskan hukumnya apa. Nah, jadi Al-Quran itu turun secara tiba-tiba, ibtidaan ya. Turun memang sudah waktunya gitu. Sudah waktunya. Jadi kebanyakan Al-Quran memang turun berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagian itu turun sesuai dengan kejadian, sesuai dengan sebabnya. Nah, apa manfaat dari belajar ma'rifatus sababin nuzul ini? Yang pertama adalah wa fawaidu hadzal naw'i katsiratun. Manfaatnya sebenarnya banyak. Minha diantaranya adalah ma'rifatul hikmatil ba'itsah ala tasyri'il hukmi, yaitu untuk mengetahui hikmah. Apa hikmah dari sebab tersebut? Al-ba'itsah, yang menyebabkan turun ayat itu. Misalnya kejadian yang terjadi pada Ummul Mukminin Aisyah, apa hikmahnya? Jadi hikmahnya adalah agar kita itu tidak sembarangan menuduh orang gitu. Agar kita itu menjaga lisannya. Agar kita itu tidak terbawa dengan, walaupun misalnya ada fitnah di mana-mana, kita tuh tidak ikut-ikutan. Karena sebagian sahabat itu ada yang dia bukan golongan munafik, dia bahkan orang dekat keluarga Abu Bakar, dia ikut-ikutan gitu. Seperti itu. Jadi untuk mengetahui hikmahnya apa gitu. Jadi kemudian dijadikan pelajaran. Kemudian yang kedua, wa minha al-ittila'u 'ala al-ma'na al-muradu min al-ayati wa izalatul iskal. Yang kedua adalah untuk mengetahui makna yang dimaksud dalam ayat tersebut. Untuk mengetahui makna pada ayat yang turun dalam kejadian tersebut, karena kejadian tersebut. Wa izalatul iskal, dan untuk menghilangkan problem, masalah hukum. Ketika kita tidak tahu hukumnya, ketika para sahabat itu kebingungan apa hukum itu, maka turunnya ayat itu sebagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat itu. Kemudian yang ketiga, di antara manfaat dari belajar sababun nuzul adalah anna ma'rifata sababin nuzuli tariqun qawiyyun ila fahmi ma'anil ayat, bahwa mengetahui sebab turunnya ayat Al-Quran adalah cara yang paling kuat untuk memahami makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Kenapa? Fa innal ilma bis sabab, karena ketika kita tahu sebab turunnya apa, yujibul ilma bil musabbab, maka kita akan tahu makna dari ayat tersebut, musabbab. Nah, ini yang disebabkan turunnya yaitu ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika kita ingin memahami Al-Quran itu terbantu jadi karena ada sebab ini tadi. Sebab turunnya ayat. Kemudian wa'alam anna sababan nuzuli huwa ma warada bi sanadin muttasilin an sahabiyyin rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw lam yarfa'ahu walakinahu la majala lirra'yi fihi falahu hukmur raf'i. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat Al-Quran ini yaitu berdasarkan sanadnya bersambung.
sanadnya bersambung. Ma warada bi sanadin muttasil an sahabi. Jadi langsung bersambung kepada kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafa'ahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw lam yarfa'hu. Baik itu sebab ini tadi disandarkannya, dinisbatkannya kepada Nabi atau tidak. Jadi misalnya ada sahabat mengatakan sebab turunnya ayat ini kejadiannya seperti ini dan seperti ini. Nah, apakah itu langsung dihadapi Nabi atau di hadapan Nabi atau tidak? Itu hukumnya adalah marfu', hukumnya marfu' berdasarkan ilmu hadis. Jadi karena kejadiannya di masa Nabi, maka semua sebab turunnya ayat itu hukumnya hukum marfu' namanya. Jadi disampaikan kepada Nabi atau dianggap sampai, walaupun tidak jelaskan secara teks bahwa ini adalah terjadi di hadapan Nabi atau diketahui Nabi, tapi hukumnya hukum marfu'. Kenapa? Karena apapun perkara yang dikatakan para sahabat itu, pasti mereka itu kalau misalnya salah langsung dikoreksi oleh Nabi. Nah, atau ketika Nabi tidak ada di satu tempat itu langsung turun wahyu untuk mengoreksinya. Seperti itu. Makanya namanya hukmuhu hukmur raf'i. Sudah paham ya masalah marfu, mursal? Belum? Sudah pernah belajar mustalah hadis? Sudah? Oke. Kemudian wa misalu ma urifa sababuhu, adapun contoh yang diketahui sebabnya adalah sebab turunnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innal ladina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan kebohongan bil ifki usbatum minkum adalah sekelompok dari kalian sendiri. Maksudnya mereka mengaku beriman tapi mereka membuat fitnah gitu. Jadi mereka ngakunya beriman. Jadi ini adalah golongan orang munafik yang mereka itu sudah mengaku beriman tapi berani menuduh istri Nabi SAW sembarangan gitu. Ila akhiri 10 ayatin fi suratin Nur. Jadi dari ayat ini innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum sampai 10 ayat setelahnya pada surah An-Nur dinamakan ayatul ifki. Ayatul ifki. Ayat yang bercerita tentang kebohongan orang munafik. Wa ayatul bara'ah atau ayat bara'ah yang melepaskan tuduhan atau menjawab tuduhan dari orang-orang munafik. Fa innaha, ayat ini turun, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ayat ini nazalat fil munafiqin, turun karena orang-orang munafik. Jadi karena orang-orang munafik yang memulai kericuhan gitu, membuat heboh. Alladzina iftarau, yang mereka itu mengada-ngada ala sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mengada-ngada ya, maksud di sini adalah menuduh Aisyah radhiyallahu anha kama sabata fi sahihaini wa ghairihima. Sebagaimana cerita lengkap ini terdapat di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dan selain Sahih Bukhari Muslim, yaitu pada sunan yang lain. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, kemudian contoh yang lain adalah ayat yang turun karena ada sebabnya. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Al-ayatu fi suratul Baqarah fa inna sababa nuzuliha. Jadi ini adalah ayat dari surat Al-Baqarah. Dan sebab turunnya ayat ini taharruju ba'dul mu'minin anis sa'i. Jadi kenapa ayat ini turun? Karena sebagian orang-orang beriman waktu itu mereka tuh merasa resah gitu. Taharruju ba'dul mu'minin, sebagian orang-orang beriman, sebagian sahabat waktu itu resah, gelisah tentang sa'i. Kenapa? Kenapa mereka tidak nyaman melakukan sa'i walaupun sudah diperintahkan oleh Nabi? Li'annal kuffara kanu yaf'alunahu. Karena orang kufar waktu itu, orang-orang Quraisy juga
sa'i juga, melakukan sa'i dari Safa ke Marwah bolak-balik gitu. Jadi mereka itu tidak nyamannya karena kita tuh seolah-olah mengikuti orang-orang kufar gitu. Padahal tidak. Makanya turunkan ayat ini. Fanazalat mubayyinatan annahu la haraja fihi 'alal mu'minin. Maka turunlah innas safa wal marwata min sya'airillah. Turunlah ayat ini bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah termasuk syiar-syiar Allah. Untuk menjelaskan mubayyinatan annahu la haraja fihi, bahwa tidak masalah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu gelisah untuk melakukannya, alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita jelaskan kembali bahwa kenapa turun ayat ini, karena sebagian orang beriman waktu itu, sebagian sahabat itu gelisah karena mereka merasa bahwa ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang kufar juga. Kenapa kita ngikutin gitu? Nah, seperti itu. Bal huwa min a'malil haji wal umrah. Bahkan sa'i antara Safa dan Marwah ini termasuk dari nusuk, termasuk dari amalan yang terdapat dalam haji dan umrah. Jadi ini adalah contoh kedua untuk menjelaskan kepada kita kenapa harus mempelajari sebab turunnya ayat Al-Quran. Jadi dari sini kita bisa pahami bahwa karena ada sesuatu yang ingin diputuskan hukumnya apa gitu. Nah, itu sebelum itu kan mereka, para sahabat tidak tahu apa hukum sa'i ketika itu. Orang-orang kufar juga, orang-orang Quraisy juga melakukan sa'i. Bahkan juga mereka tawaf gitu. Dari zaman awalnya kan ceritanya itu adalah ketika Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail, kemudian mulai semenjak itulah mulai syariat haji. Jadi orang dari mana-mana haji. Jadi orang sekitar Ka'bah itu, yang tinggal di Ka'bah itu juga paham, dan mereka sudah terbiasa dari turun-temurun dari zaman Nabi Ibrahim itu sudah melakukannya, sudah melakukan haji, sudah tawaf dan sa'i. Kemudian sampai kepada zaman Nabi masih tetap ada gitu. Nah, kenapa bisa ada perbedaan? Kenapa mereka kufur? Kenapa sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran Nabi Ibrahim? Karena itu tadi, di sana ada misalnya kesyirikan, mereka sudah mulai berbuat syirik. Nah, seperti itu. Makanya dikoreksi. Jadi agama orang musyrikin waktu itu sebenarnya tidak semuanya tidak 100% salah gitu. Maksudnya dalam artian dalam melakukan syariat. Jadi makanya kata Nabi SAW itu, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena sebagian memang sudah bagus gitu. Kayak misalnya mereka suka sedekah, dermawan, itu mereka sampai dari dulu sampai sekarang itu masih terjaga gitu. Nah, yang jadi masalah kan ada yang perlu dikoreksi, sudah tidak seperti dulu, seperti misalnya beribadah sudah tidak kepada Allah. Padahal mereka tahu Allah itu pencipta. Dari kakek-kakek mereka tahu Allah itu adalah Maha Pencipta. Namun sudah berubah karena mereka tuh sudah, dengan adanya perubahan zaman, ada orang yang memulai syirik di situ, mereka ikut-ikutan. Nah, mereka mengatakan ini misalnya menyembelih itu ini untuk Allah dan ini untuk berhala misalnya. Jadi sudah berubah. Sebelumnya masih lurus, masih normal gitu, tidak ada kesyirikan. Tapi lama-kelamaan berubah seperti itu. Termasuk ini sa'i tadi masih terjaga gitu. Mereka tetap melakukan sa'i. Masih terjaga, masih ada, maksudnya adalah tidak hilang gitu. Ibadah sa'i ini tidak hilang, tetap terjaga dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ibrahim. Akhirnya ketika para sahabat sudah beriman, mereka justru agak merasa aneh gitu. Kok kita tuh masih sa'i seperti dulu? Bukankah kita dulu sebelum Islam sudah sa'i gitu? Kenapa masih sa'i lagi? Dan ternyata sa'i itu masih murni gitu. Itu adalah
ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kadzalika qauluhu ta'ala walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah lah timur dan barat, fa aina ma tuwallu, kemanapun kalian menghadap, fa thamma wajhullah, di situ wajah Allah. Nah, law nudhira fihi li mujarradil lafzi la jaza an yusalliyal muslimu ila ayyati jihatin duna taqayyidin bi istiqbal Ka'bah. Jadi kalau seandainya dilihat dari hanya sekedar lafaz ini, konteksnya secara tekstual bahwa Allah itu memiliki timur dan barat, kemanapun kalian menghadap di situ ada wajah Allah. Dari konteks ini kalau seandainya kita perhatikan, ini seakan-akan membolehkan bahwa seorang muslim itu sholat menghadap ke arah manapun tanpa menghadap ke Ka'bah. Karena Allah sendiri menegaskan bahwa Allah lah yang memiliki timur dan barat. Walakinnahu, namun law arafa sabab nuzuli, kalau seandainya kita tahu sebab turun ini, maka beda lagi maknanya. Jadi kalau seandainya kita tidak tahu, perhatikan, kalau seandainya kita tidak tahu sebab turunnya ayat ini, walillahil masyriq wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat, fa aina ma tuwallu fasamma wajh Allah, kemanapun kalian mengarah, maksudnya salat, arah salatnya, di situ ada wajah Allah. Nah, seolah-olah ini ayat ini mengatakan bahwa boleh kemana aja salat, karena mau ke arah manapun Allah akan di situ ada wajah Allah gitu. Tidak harus ke arah sini dan ke arah situ. Karena Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah memiliki arah timur dan barat gitu. Namun perlu kita perhatikan agar tidak salah paham, karena orang nanti kalau misalnya tidak tahu sebab turunnya ayat ini, akhirnya bisa dia salah paham. Dia seenaknya sholatnya arah kiblat kemana saya terserah gitu. Nah, jadi perlu diperhatikan apa sebabnya. Kenapa ayat ini dicantumkan dalam Al-Quran? Walakinnahu law arafa sababun nuzuli alima anna istiqbal ka'bati faradun min fi kulli salatin. Akan tetapi kalau seandainya diketahui sebab turun ayat ini, alima anna istiqbal ka'bah faradun fi kulli salatin, seorang akan tahu bahwa menghadap Ka'bah itu adalah fardun, wajib hukumnya, fi kulli salatin, pada setiap salat. Kama amarallahu ta'ala biqaulihi, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan dalam firman-Nya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ke tengah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Nah, jadi di dalam ayat ini memiliki sebab dan latar belakang, sebagaimana yang terdapat di sini juga dijelaskan, amma sababun nuzuli hadhil ayah, adapun sebab turun ayat ini, fahuwa annal yahud, yaitu bahwa orang Yahudi mengatakan, qalu inna Muhammadan, bahwa Muhammad innama taraka istiqbala Baitul Maqdis, meninggalkan istiqbal Baitul Maqdis, tidak menghadap Baitul Maqdis lagi, wastaqbalal Ka'bah taba'an li hawahu, dan dia menghadap Ka'bah itu hanya menurut kemauannya saja gitu. Dia mau pindah arah kiblat, ya cuman menuruti hawa nafsunya gitu. Itu menurut orang Yahudi. Kemudian fasaffahahumullah, kemudian Allah mencela mereka, mencela orang Yahudi tadi, karena mereka menuduh bahwa Nabi SAW itu mengubah kiblatnya ke Ka'bah itu karena cuman tidak mau menghadap Baitul Maqdis gitu. Kemudian Allah mencela mereka, mencela Yahudi, bibani anna lillahi ta'ala al-masyriq wal maghrib. Nah, jadi Nabi SAW itu pengennya dia sholat itu hanya menghadap Ka'bah gitu. Sebelumnya sekitar 17 bulan atau 16 bulan itu dalam hadis dikatakan bahwa Nabi itu sholat itu menghadap Baitul Maqdis.
Tapi Nabi itu semacam tidak nyaman gitu. Karena Baitul Maqdis juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika Nabi pengen berbeda, pengen lebih baik, dia tuh pengennya sholat itu menghadap Ka'bah gitu. Akhirnya Allah turunkan ketika Allah melihat Nabi itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami yang sudah melihat bahwa Nabi itu bolak-balik berharap ke Allah gitu, ke arah langit, berharap bahwa kiblat itu diarahkan ke Ka'bah aja gitu. Nah, akhirnya turunlah ayat tadi tentang fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kemudian Allah memerintahkan palingkanlah, maksudnya arahkanlah wajahmu ketika sholat ke tengah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Nah, setelah turun ayat ini, kemudian kiblat berubah ke Ka'bah. Kemudian orang-orang Yahudi itu merasa pengen ikut campur lah istilahnya. Kayaknya Muhammad ini seenaknya aja ngubah-ngubah kiblat orang Muslim gitu. Jadi akhirnya mereka menuduh yang enggak-enggak. Akhirnya Allah mengatakan, membantah perkataan itu tadi. Jadi kenapa Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Jadi ayat ini turun hanya bagi Allah arah timur dan barat. Kemudian kemanapun kalian menghadap, maksudnya sholat menghadapnya kemana, di situ ada wajah Allah, karena Allah memiliki semuanya. Ini untuk membantah hinaan atau celaan orang Yahudi tadi gitu. Karena orang Yahudi itu ini sepertinya kesempatan gitu, cari celah bahwa Nabi itu, bahwa Muhammad itu bukan seorang Nabi gitu, bukan seorang yang pantas diikuti, bukan, yaitu mereka menuduh yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ini adalah celahnya gitu. Namun Allah membantahnya gitu. Jadi ayat yang ini walillahil masyriq wal maghrib ini bukan menegaskan hukum arah kiblat gitu. Bukan menegaskan arah kiblat. Tapi untuk menegaskan arah kiblat itulah fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah salatmu, wajahmu ketika salat itu ke tengah Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Ini adalah hukum ayat yang menegaskan tentang kemana seharusnya sholat, kiblat sholat. Adapun ayat yang walillahil masyriq wal maghrib tadi, itu untuk membantah perkataan orang Yahudi. Paham bedanya ya? Nah, jadi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat, maka ini adalah salah satu manfaat dari mengetahui, mempelajari sababun nuzul. Kemudian falahu an ya'mura bi istiqbali ayati jihatin fil ardi. Jadi Allah itu berhak memerintahkan untuk menghadap ke arah manapun di bumi. Wa qad amarahu bi istiqbalil Ka'bah badala Baitul Maqdis. Dan Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menghadap Ka'bah pengganti dari Baitul Maqdis. Wala mahida an hukmillahi wa ta'atih. Dan tidak ada tandingan tentang hukum Allah dan ketaatannya. Fal qiblatu lahu, kiblat itu milik Allah, wali ummatihi. Fal qiblatu lahu maksudnya adalah kiblat itu milik Allah wali ummatihi, dan umatnya hiyal Ka'bah la ghairaha ila qiyamis sa'ah. Jadi kiblat itu sampai ke apapun, sampai kiamat pun tetap Ka'bah. Jadi untuk merinci, menjelaskan bahwa ada beberapa ayat sepertinya mudah disalah artikan gitu, kayak tadi walillahil masyriq wal maghrib tadi. Itu bisa saja apalagi orang-orang liberal itu bisa saja untuk menjadikan ini sebagai landasan bahwa bebas sholat itu kemana aja, tidak harus ke Ka'bah. Karena Allah sendiri yang mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah sholat itu, ya di situ ada wajah Allah katanya. Jadi ini adalah kalau kita tidak mempelajari bahaya memang. Nah, sama kayak misalnya yang lain yang mungkin menjadi menjadi pintu untuk diselewengkan, untuk disalahartikan, seperti misalnya kul ya
Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Nah, wahai orang-orang yang ahli kitab, marilah bersama-sama ila kalimatin sawa. Jadi diputus sampai di situ ayatnya. Kita tuh maksudnya sama mengatakan misalnya hukum ini haram, hukum ini halal. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan ini halal, ya halal bagi kita gitu. Jadi orang liberal seperti itu. Jadi yang penting sama. Agama itu sama jadinya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau seandainya kita tidak tahu sebab turunnya ayat tersebut, apalagi ayatnya ada sambungannya, maka bahaya memang. Bahaya itu tadi, menjadi pintu bagi orang-orang yang sengaja untuk menusuk Islam, menghancurkan Islam, untuk menyelewengkan maknanya. Apalagi misalnya mereka tuh bergelar apa gitu, doktor, profesor, dan seterusnya. Jadi kalau mereka tuh berbicara ya seolah-olah ilmiah gitu, padahal enggak gitu. Nah, jadi kalau belajar itu ya memang harus punya basic gitu. Ya seperti usul tafsir ini adalah salah satu pelajaran yang sangat mendasar yang harus dipelajari. Ya, kalau enggak itu tadi, orang-orang Yahudi seenaknya ngomong, nggak tahu sebabnya apa, udah tiba-tiba sholat bebas ke arah mana aja. Atau misalnya kayak Al-Quran sendiri mengatakan mari kita sama-sama mengatakan kata yang sama, maksudnya boleh semuanya, agama itu sama gitu. Padahal maksudnya bukan itu, karena dia tidak melanjutkan ayat selanjutnya, alla nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jadi wahai ahli kitab, mari kita sama-sama ke satu kata gitu. Satu kata yaitu apa? Agar tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Nah, itu agar tidak menjadikan Tuhan satu Allah, itu maksudnya satu kata. Jadi wahai ahli kitab maksudnya dalam artian wahai ahli kitab, ayo masuk Islam gitu. Bukan berarti agama ini semua sama. Ketika ada kata sawa, kalimatin sawa, itu menunjukkan adalah agama kita sama, bukan seperti itu. Dan ini adalah pintu masuk yang paling longgar bagi orang-orang munafik, bagi orang-orang liberal gitu, untuk menyalahartikan. Kenapa? Karena dia mungkin wallahu alam, mungkin dia tidak belajar usul tafsir, tidak belajar sababun nuzul, tidak belajar ulumul Quran. Yaitu tadi akhirnya ketika ada kesempatan melihat satu ayat yang bisa disalahartikan, ya dijadikan sebagai senjatanya gitu. Sama kayak itu tadi ayat yang kita bahas tadi. Oke. Kemudian kita lanjutkan pelajaran kita tentang ad-darsul ashir. Pelajaran yang ke-10, fil mutawatir wal masyhuri wal ahad wasyadz min al-qiraat. Kita akan membahas tentang mutawatir, masyhur, ahad, dan syadz dari qiraat. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan bahwa innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf. Nabi dalam hadis mengatakan bahwa Al-Quran itu turun ala sab'ati ahruf, turun dalam bentuk 7 huruf kalau diartikan secara kontekstual. Namun apa yang dimaksud dengan 7 huruf di sini? Apakah dia maksudnya adalah 7 bahasa, atau 7 logat, atau 7 macam Al-Quran, atau 7 bacaan? Wallahu alam. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat gitu. Dan Nabi juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan 7 huruf di sini. Nah, jadi karena berdasarkan ini, maka muncullah pembagian, ada namanya Al-Quran itu secara mutawatir, ada namanya masyhur, ada namanya ahad, ada namanya syadz. I'lam annahu la khilafa fi anna kulla ma huwa min al-Qur'ani fa huwa mutawatir fi aslihi wa ajzaihi wa kada fi mahallihi wa wad'ihi wa tartibihi 'inda muhaqqiqi ahli sunnah.
ketahuilah bahwa tidak ada perbedaan pendapat, perselisihan bahwa setiap Al-Quran itu, setiap yang terdapat dalam Al-Quran itu adalah mutawatir turunnya. Mutawatir dinukil fi aslihi wa ajzaihi, yaitu baik itu dalam Al-Quran itu seluruhnya maupun bagian-bagiannya. Wa kadza fi mahallihi, demikian juga tempat-tempatnya. Wa wad'ihi, kemudian posisinya. Wa tartibihi, urutannya. Kenapa Al-Fatihah di awal, kenapa selanjutnya Baqarah, kenapa selanjutnya Ali Imran. Inda muhaqqiqi ahli sunnah. Dan ini sudah tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama ahlu sunnah. Jadi Al-Quran itu memang seperti itu, sudah tauqifi namanya, sudah ijma', sudah tidak boleh lagi dirubah-ubah. Kalau misalnya sudah Al-Fatihah di awal, itu sampai kiamat pun tetap di awal gitu posisinya. An-Nas terakhir itu sampai kiamat pun akan tetap di akhir gitu, tidak akan mungkin berubah. Kemudian wa ammal qiraat, adapun qiraat itu ada fa'anwa'un, dia bermacam-macam. Yang pertama, al-awwal al-mutawatirah. Yang pertama adalah mutawatirah. Ada namanya qiraah mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Hah? Apa? Bersambung sanadnya. Matawatir sanadu. Di sini loh itu. Wa hiya allati naqalaha jam'un la yumkinu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Jadi anwa'ul qiraah itu ada macam-macam. Yang pertama ada namanya al-mutawatir. Apa yang dimaksud tawatur di sini? Allati al-qiraah al-mutawatirah hiya allati naqalaha jam'un la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhib. Apa maksudnya? Jadi qiraah yang mutawatirah itu adalah yang dinukil, maksudnya yang dipindahkan ke yang dibaca dari generasi ke generasi atau yang dibaca oleh sahabat itu jam'un, banyak sekali, sekelompok, banyak orangnya. La yumkin, jumlahnya itu tidak mungkin untuk berbohong gitu. Tidak mungkin terjadi kebohongan. Misalnya ada jumlah 100 orang di zaman Nabi misalnya menghafal Al-Quran sama persis, Al-Fatihahnya sama persis. Jadi ketika ada misalnya dari 99 orang ada satu yang mencoba pengen mengubahnya, misalnya digantinya misalnya Ar-Rahmanir Rahim dengan sifat yang lain misalnya gantinya dengan Al-Azizur Rahim misalnya. Nah, pasti akan ketahuan gitu. Paham ya? Nah, itu maksudnya tidak mungkin terjadi kebohongan gitu. Tidak mungkin terjadi kebohongan saking kan banyaknya jumlahnya. Paham dimaksud dengan tawatur? Oke. Kemudian yang kedua di situ apa namanya? Al-masyhurah, qiraah al-masyhurah. Kalau di dalam hadis itu ada namanya mutawatir, ada namanya ahad. Ahad itu terbagi lagi, ada namanya masyhur, aziz sama qorib. Sudah belajar ilmu hadis? Mustalah hadis? Hah? Sudah kan? Sudah? Sudah ya, alhamdulillah. Apa itu al-masyhur? Allati naqalaha jam'un. Nah, di sini ditegaskan kasir. Di sini tidak perlu ditegaskan kasir. Jam'un kasirun lam tablugh darajah tawatur. Nah, jadi masyhur ini di bawah dari mutawatir. Dia dinukil oleh
sahabat yang banyak, jumlahnya banyak sekali, tapi dia tidak sebanyak mutawatir gitu. Tidak sebanyak mutawatir. Kemudian berikutnya apa? Al-ahad. Apa? Ma sahha sanaduha. Qiraah ahad maksudnya adalah mas sahha sanaduha. Kemudian yang terakhir asyaddah. Apa arti asyaddah? Ma la yasih sanaduhu. Ma la yasih sanaduhu. Artinya sanadnya bisa ada yang dituduh sebagai pendusta, atau hafalannya lemah, atau ya, yasih apa yattasil? Yasih kan? Jadi bisa saja hafalannya lemah, bacaannya kurang pas, kemudian atau bisa saja dia tertuduh aneh-aneh gitu. Nah, jadi di dalam hadis Nabi mengatakan yang di Al-Quran itu innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf. Quran itu. Nah, kemudian seterusnya begitu juga. Kemudian ahad sanadnya sah, maksudnya bersambung. Kemudian ini sanadnya tidak sah, tidak bersambung. Nah, jadi Al-Quran itu diriwayatkan oleh 7 mutawatir semuanya. Kemudian dari jumlah yang banyak ya, ke jumlah mutawatir. Wa wafaqatir rasma wal arabiyyah, dan ini sesuai dengan rasamnya, tidak berubah, tidak namanya berdasarkan ilmu hadis, tapi di sini beda definisinya. Kemudian wasalus qiraatul ahad, bacaan yang ahad. Wahiyya ma sahha sanaduhu, yaitu yang sah sanadnya. Musad Utsmani, Rasam Utsmani namanya. Tulisan itu sesuai dengan tulisan yang 7 itu tadi, 7 jenis qiraah tadi. Beda yashtahir. Tidak masyhur di kalangan para qurra, dan ini masyhur. Masyhur. Sanaduha ka qiraati malaka yaumaddin. Nah, ini contoh dari yang syadz. Malaka kalau yaumain nasab mansub, karena di sini fi'il madhi. Dan ini tidak sesuai dengan yang ini gitu, menyelisihi yang mutawatir. Maliki yaumiddin. Ini Maliki yaumiddin. Ini yang masyhur, ini yang mutawatir. Dan dia menyelisihi yang ini gitu. Makanya dia syadz. Paham ya? Bisighatil madhi, malaka bisighatil madhi fi'il madhi wa nasbi yauma. Dan yaumnya nasab, mansub. Maf'ulun bih. Wa hadhihi la yuqra'u biha aidan, dan ini tidak dibaca. Dan ini tidak dijadikan bacaan, maksudnya tidak dijadikan bacaan salat. Jadi tidak boleh ketika antum salat membaca seperti ini, malaka yaumaddin. Kemudian wa minal mutawatir al-qira'atus sab'u ats-tsabitah. Di antara mutawatir adalah al-qira'ah sab'a ats-tsabitah. Mutawatir ini adalah al-qira'ah as-sab' al-qira'ah as-sab' al-qira'atus sab'ah. Ini yang mutawatir. Jadi misalnya yang diriwayatkan oleh Nafi', Asim, Hamzah, Kisai, kemudian Abdullah bin Amir, Abu Amir, kemudian Ibnu Katsir. Ini adalah contoh-contoh yang mutawatir. Paham nggak ini? Jadi Al-Quran itu tadi kata Nabi, innal Qur'ana nazala ala sab'ati ahruf.
memang tidak dijelaskan Nabi itu maksudnya huruf itu apa, ahruf itu apa. Namun kalau dirinci dari realnya, faktanya bahwa kalau ada yang mendefinisikan adalah 7 jenis bacaan. 7 jenis bacaan, yaitu seperti bacaan Nafi, kemudian Asim, Hamzah, Kisai, kemudian Abdullah bin Amir, Abu Amrin, wa Ibnu Katsir. Ini namanya 7 qiraah. Kemudian wa hadzal naw'u la tajuzul qira'atu fi sholati bighairihi. Jadi salat itu tidak boleh salat selain dengan bacaan 7 ini. Jadi yang boleh dalam salat itu hanya membaca 7 jenis bacaan ini. Paham ya? Kalau ini tidak boleh. Ini ada salah satu contohnya, tidak boleh. Mungkin masih ada lagi banyak. Karena qiraah itu banyak. Ada yang mutawatir, ada yang tidak mutawatir, ada syadz. Bahkan Hasan Basri juga punya qiraah, tapi dia bukan mutawatir. Seperti itu. Jadi tidak boleh membaca ayat Al-Quran ketika sholat itu selain dengan yang ini. Paham ya? Kemudian yang kedua, wala tasbutul ahkamu syar'iyyah kal hududi wa ghairiha illa bihi. Dan juga tidak boleh ditetapkan hukum syar'i seperti potong tangan, seperti rajam, seperti ta'zir, cambuk dan seterusnya. Itu tidak boleh kecuali berdasarkan Al-Quran yang mutawatir ini, yang 7 bacaan ini. Tidak boleh ditetapkan hukum misalnya, oh ternyata ada Al-Quran yang syaddah. Al-Quran yang syadz itu menentukan misalnya hukum rajam cuma 1 kali misalnya. Itu tidak boleh dijadikan dalil. Tidak boleh dijadikan dalil. Kemudian wala tasbutu bighairihi illa ala sabil tafsir lahu. Tapi kalau yang ini tiga ini selain mutawatir, ini boleh digunakan sebagai untuk ditafsir. Jadi dia cuma untuk membantu menafsirkan. Tapi untuk diamalkan dalam sholat sama diamalkan dalam menetapkan hukum syar'i tidak boleh. Tapi kalau untuk sebagai pendukung dalam penafsiran boleh. Wa minan naw'i tsalis qira'atul qurra' ats-tsalatsati tamam al-'ashrah. Kemudian di antara jenis qiraah adalah yaitu al-qurra' ats-tsalatsah. Jadi ada Nabi mengatakan ada 7 huruf, maksudnya adalah 7 qiraah. Untuk lebih mudah memahaminya 7 qiraah. Kemudian ada 3 lagi tambahannya, 3 jenis qiraah. Mereka ini beda-beda cara bacanya. Jadi selain yang ada di buku ini, selain Nafi, Asim, Hamzah, Kisai, Abdullah bin Amir, Abu Amr dan Ibnu Katsir, kemudian ada Abu Ja'far, kemudian Abu Ya'qub bin Ishaq, kemudian Khalid bin Hisham. 3 ini adalah tambahan, totalnya jadi 10 qiraah namanya, 10 qiraah. Wa hum Ya'qub wa Abu Ja'far wa Khalaf wa yulhaqu biha qiraatu ba'd as-sahabah ka qiraati Ibnu Mas'ud. Kemudian selain yang 10 ini juga ada sebagian qiraah itu yang bukan mutawatir tentunya, yaitu seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud, qiraah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tapi tidak mutawatir. Namun qiraah Ibnu Mas'ud ini boleh dijadikan sebagai pembantu untuk menafsir, sebagai referensi untuk tafsir gitu, tapi tidak untuk beribadah seperti sholat, dan juga tidak untuk menjadikan dalil sebagai hukum syar'i. Kemudian sabata fi sahih anna Rasulullah SAW qala innal Qur'ana nazala ala 7 ahruf. Sebagaimana yang terdapat dalam sahih bahwa Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Wa qad ikhtalafa ulama. Perhatikan, para ulama itu beda pendapat fi makna hadzal hadits, dalam makna hadis ini. Jadi apa yang dimaksud dengan 7 huruf di sini? Para ulama berbeda pendapat. Wa ahsanu ma qila fihi, adapun yang pendapat yang paling bagus
yaitu annal muradu ala sab'ati aujuh min wujuhi lughatil Arab. Maksudnya adalah yang dimaksud sab'atu ahruf di sini adalah sab'ati aujuh, 7 jenis min wujuhi lughati Arab, dari jenis-jenis bahasa Arab, litausi'ati wa adamil masyaqqah, jadi untuk memperluas dan tidak mempersulit. Famahma kan al-ikhtilafu kasratan wa ta'addudan fala yakhruj 'ani sab'ah al-aujuh. Meskipun terjadi perbedaan yang banyak jumlahnya, maka tidak boleh keluar dari 7 jenis tadi. Fa ammal qawlu bi anna al-murad bihi al-qira'atu sab'u fa huwa ghairu sahih. Perhatikan, yang dimaksud menurut pendapat muallif ini, penulis buku Al-Qaulul Munir ini, yang mengatakan yang dimaksud dengan 7 huruf di situ adalah qiraah sab'ah, itu tidak tepat, tidak benar katanya. Yang benar itu adalah sab'atu aujuh, 7 jenis bahasa. Jadi di antara hikmahnya kenapa Al-Quran itu bermacam-macam bacaannya adalah karena untuk memudahkan untuk berdakwah. Jadi di zaman Nabi itu walaupun mereka Arab, tapi logatnya beda, bukan logat ya. Misalnya begini, kita sederhanakan pemahamannya. Misalnya di Jawa orang Jawa semua, tapi kan setiap daerah beda-beda cara ngomongnya, ya kan? Nah, di situ. Jadi untuk memudahkan pendekatan bahasa, maka Al-Quran itu dibacakan berdasarkan bahasa mereka gitu, bahasa kelompok itu. Tapi masih lingkup Arab gitu, masih lingkup Arab. Bukan keluar dari kategori Arab gitu. Paham ya? Sama dengan misalnya antum pengen menyampaikan satu maklumat atau satu keputusan atau satu pemberitahuan, pengumuman, isinya sama, tapi karena orangnya beda-beda bahasanya ngumpul di sini misalnya, kalau misalnya dibacakan itu secara tekstual sulit dipahami, akhirnya ditafsirkan dibacakan dengan gaya bahasa dia gitu, sesuai dengan gaya bahasa dia. Seperti itulah kira-kira untuk pendekatan pemahamannya. Tapi lagi-lagi kita tegaskan bahwa yang dimaksud dengan sab'atu ahruf di sini adalah wallahu alam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Asy-Syinqiti. Beliau mengatakan hanya Allah yang tahu maksudnya. Tapi makanya terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Sampai ada yang mengatakan tadi, penulis ini mengatakan bahwa yang dimaksud sab'atu ahruf itu adalah bukan 7 bacaan, bukan, melainkan 7 jenis bahasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdakwah Binbas TV. Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga